Formula E itu hidup bisa hidup karena tren elektrifikasi pabrikan di seluruh dunia yang tiba-tiba gegap gempita saat bersamaan Tesla happening, terus Volkswagen Group setelah di Soviet switching pivot jadi mobil listrik, sehingga tiba-tiba animo seluruh dunia itu harus listrik. Pertanyaannya, seberapa lamakah animo ini akan bertahan? Orang itu decision buying-nya itu bukan karena mobil gua sport atau apa gitu. For the simple case kayak Pajero Sport gitu. Orang beli Pajero Sport bukan karena dia quote on quote ada nama dakarnya loh. Oke, halo sobat Full Tank. Selamat datang di Bincang-Bincang di Mobil, sebuah podcast yang berisikan kami bertiga yang intinya ngebahas tentang mobil. Sebelumnya, gue Hafiz Fauzan, gue seorang penikmat otomotif. Sempat berkarir di dunia otomotif, cuman udah lama, lagi hiatus dulu. Nah, selama ini bisa dibilang gue tuh ngobrolnya tuh sama dua orang ini. Ada Ivan Ramadana, nggak usah diinin lah, nama dia udah terkenal di Instagram lah. Kita dikenal tukang scanner ya. Scanner biasa dipanggil Mbak, gue juga nggak minta, bingung lah, ya udahlah. Saya buat cangklong gue. Iya. Old school banget. Dan di belakang gue ini adalah Adit Halo. Siregar. Nah, Adit ini adalah ex bos gue kebetulan di dua company. Ex bos gue juga. Tapi bisa dibilang gue sama Adit ini ngomongin tentang mobil tuh, wah udah deh, dari segala skena, dari bisnis, entusias segala macam. Dan salah satu yang lagi terakhir kita bahas tuh tentang si Gran Turismo. Lo udah bener? Film. Iya, takutnya bukan balap, film bukan bukan gamenya. balap, bukan Iya, orang ngomong Gran Turismo takutnya kemana-mana. Udah pada nonton belum lo berdua? Belum, dan gue nggak tertarik. Bentar, kenapa lu nggak tertarik? Lo kan suka balap, Pop. Gue melihatnya satu pengambilan tokoh, karena kan dia ceritanya mengambil tokohnya tokoh orang yang pernah emang orangnya nyata ya, ada nama si Jan Mardenborough ini. Menurut gue orangnya secara orang kurang kuat ya diangkat buat jadi film apapun. Pertama, dia masih hidup. Kedua, prestasi juga biasa-biasa aja. Ya dari situ aja udah bikin gue males nonton. Tapi kalau gue sebenarnya temen gue nih udah banyak lah yang nonton. Cuman gue masih antara mau nonton atau enggak. Karena menurut gue gini, gue melihat dari trailernya aja nggak bikin gue engaging. Dalam artian ya oke, ini tentang perpindahan dari orang gamer ke balap. Cuman dari sisi nge-view-nya dia dalam bentuk konten itu, gue ngerasanya ini tuh nggak akan lebih bagus daripada Ford versus Ferrari dan teman gue juga banyak bilang ya lo jangan expect ini kayak Ford versus Ferrari, dan ya at least masih bagus lah dibanding Lamborghini. Lo tau kan nonton Lamborghini? Ya, gue nonton. tapi gue tambahin juga, kalau Ford versus Ferrari kan memang budgetnya jauh lebih mahal dari Gran Turismo. Iya sih. Terus juga aktornya lebih A-list lah ya. I mean kalau di Gran Turismo kan ada ya terkenal Orlando Bloom kali ya. Iya. Itu pun udah juga udah tua dan juga sebenarnya juga dia bukan A-list banget lah ya. Jadi tapi Udah sunset juga. Tapi udah juga sih kalau dari pandangan Om Adit gitu. Kenapa Jan Mardenborough ya? Mungkin karena kalau gue lihat ya, mungkin karena dia kan latar belakangnya ada menarik gitu kali ya. Dia yang apa tuh? Yang bapaknya itu pro football gitu, cuma kurang sukses gitu kan. Terus juga mungkin ada kayak yang kecelakaannya itu yang juga ternyata yang bikin ini, kontroversi. Nürburgring ya? Iya, Nürburgring kan? kontroversi. Itu kan karena banyak yang anggap ini kan tragedi beneran. Tapi dipakai terus juga agak dirubah kan settingnya. Gue nggak mau terlalu plot banget lah. Cuma intinya kan itu dipakai dan ada yang meninggal beneran. Tapi kalau Jan Mardenborough juga komen, menurut dia ya cerita itu walaupun sepahit-pahitnya harus di-include kata dia. Dari dibanding kalau dihilangin gitu. Ya itu kontroversi gitu. Tapi gini, oke, soal Gran Turismo mumpung masih ada di bioskop, kalaupun misalnya bisa nonton Masih. kalaupun enggak ya tungguin aja, siapa tahu mungkin ada di provider streaming service lainnya.
Iya, But, dia Sony ya. eh, Biasanya kerjasamanya Netflix mungkin. Disney. Oh mungkin Disney. Disney Oh, karena iya. Spider-Man tuh ke Disney. Di Prime juga baik, di Prime. Sony Prime juga. Ya pokoknya ya. tiga Pokoknya itulah. Sony kan dia nggak terikat lah ya. Iya bebas lah dia Iya, mau iya. kemana. But yang jadi pertanyaan gue adalah, emang seberapa penting sih motorsport? At this moment ya, at this moment kita ada film tentang motorsport, terus juga brand mobil juga mungkin masih konsisten, nggak semua sih di motorsport. Apalagi ironisnya ya kalau main yang Gran Turismo pabrikannya itu Udah nggak di motorsport juga, Iya, nggak ada banyak gitu. ada tapi nggak banyak. Iya. Not even in Le Mans gitu. Iya. So- GT Academy-nya pun juga sudah Udah tidak lanjut. ada. Oke. Oke, sebenarnya kalau motorsport itu ya kan kalau ada istilah ya kalau zaman dulu kan apa win on Sunday and sell on Monday. Nah, Sepertinya sih jujur ya kalau sekarang itu udah kurang relevan. relevan. Ah. Nah, karena memang mobil-mobil yang dijual pun belakangan kan adalah kebanyakan tuh paling laku tuh SUV, MPV yang jelas-jelas sama motorsport tuh nggak ada hubungannya. Cuma motorsport itu kalau gua ngeliatnya itu penting sebagai image sport karena biar bagaimanapun mobil apapun brand itu senang mobilnya dianggap punya karakter sport, memberikan nilai plus, nggak cuma sekedar transportasi dari titik A ke titik B. Makanya kan kalau kita lihat di Indonesia even Expander aja pun dibikin ikutan rally. Padahal kan relevansi yang nggak ada. Pasti Mitsubishi yang punya heritage rally dia pengen ngangkat si Expander itu punya nilai sport sehingga jangan nilai tambah buat jual. Atau bisa juga image. Gue pernah baca juga ya. Jadi di dealer-dealer Mercedes ya itu di luar negeri tuh mereka banyak masih memajang kalau nggak posternya mobil F1 atau MG GT-nya yang dibalap. Jadi meskipun mereka jualannya sekarang dengan EQ atau SUV paling laku, tapi tetap mereka butuh image sport itu buat image-nya jualan tuh. Ya, Meskipun ya udah nggak seintens dulu lagi ya karena biaya sport udah makin mahal. Kalau gue sih melihatnya ada dua mata koin. Dalam artian gini, oke, motorsport important itu as part of transfer teknologi. Sekalipun again ya, transfer teknologi ini bisa dirunutin deh banyak banget ke belakangnya. But at the other side tuh udah nggak penting karena apa? Gue setuju sama pendapatnya Adit tadi kalau ternyata motorsport itu sekarang lebih ke ngomongin tentang ya image, ngomongin tentang gue yang penting mobil gue terlihat sport. Masalahnya sekarang orang itu decision buying-nya itu bukan karena mobil gue sport atau apa gitu. For the simple case kayak Pajero Sport gitu. Orang beli Pajero Sport bukan karena dia quote on quote ada nama Dakarnya loh di belakang. Ya kan? Pajero Sport Dakar itu ada ininya, ada nama Dakarnya. Bukan karena alasan itu juga. Satu plus juga mungkin untuk kawasan Asia gue melihat relevansi antara motorsport dengan decision buying orang itu nggak terlalu relevan. Beda sama Europe. Mungkin Europe masih. Nggak tahu, menurut lu gimana, Pak? Ya, kalau gue sih lihatnya ya mungkin background ya. Kayak sebenarnya kan awalnya kenapa bisa ada motorsport juga itu sebagai cara buat pabrikan untuk membuktikan produk mereka itu lebih bagus dari kompetitor sebelah. Iya. Dari awal ada tuh tahun 1894 atau something. Nah, terus kan ya balik lagi tadi Om Adit bilang, dulu ada yang kata-kata win on Sunday, sell on Monday, maksudnya juara pada akhir pekan, Seninnya orang-orang beli karena itu. Menurut gua ya, motorsport itu penting itu dua hal buat brand. Yang pertama, untuk teknologi transfer, walaupun sekarang ini balapan tuh udah banyak yang pakai spec series. Artinya misalkan satu balapan tuh komponen sebenarnya sama semua. Contohnya Formula E lah ya. Formula E kan sebetulnya jangankan kayaknya justru motor listrik ya yang mereka udah boleh kembangin. Oh, udah boleh sekarang. Boleh. Cuma chassisnya tetap sama, baterai pun sama. Ya, berarti, Tapi tetap aja ya ada teknologi yang dari balapan ini dikembangkan ke jalan raya. Gitu. Jadi menurut gua di satu sisi tapi gimana? Tapi kita ngomongnya Formula E ya, Formula E. Kan sekarang kan trennya elektrifikasi nih. ya. Artinya kan secara teori Formula E adalah balapan yang paling relevan dengan kondisi saat ini. Tapi Seharusnya ya. kenyataannya kenapa justru banyak
pabrikan yang pull out. Nah. Bahkan kalau gua nggak salah dengar ada yang bilang karena di Formula E itu risetnya sudah mentok. Ya. Baru berapa tahun aja udah risetnya sudah mentok, udah nggak usah diapa-apain lagi. Terus yang kedua, even kayak Ford, ternyata Ford itu bilang, oh ternyata gue nggak butuh untuk terjun di balapan yang elektrifikasi untuk menunjukkan produk elektrik gue cukup bawa bintang-bintang gue yang di balapan lain, tapi mereka pakai kendaraan electrified di hari-harinya. Nah, kira-kira kenapa tuh Formula E malah jadi justru, dan sorry kalau menurut gue Formula E itu menurut gue balapan yang kayak agak digoreng ya. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat karena speednya juga mereka rendah, bahkan speknya setara sama GT3 kan. Oh nggak, mungkin di bawah kali. Mungkin di Di bawah. bawah. Mungkin setara TCR menurut gua. Apa? Mungkin bisa setara TCR. Dalam banget Pak, TCR Pak. Dalam ya, soalnya Dalam banget. kalau lihat sirkuitnya yang dipakai Formula itu rata-rata biasanya buat touring loh, Iya, yang iya, sempit. iya. Karena mereka memang mau konsepnya biar close jadi balapannya deket banget. Satu Kembali lagi, kita tadi gue ngomong sih ke aspek teknologi. Kenapa Formula E pada beri? Kan Audi ya, yang BMW juga stating. Nah mereka tidak lanjut di Formula E karena tidak ada teknologi yang bisa dipindahkan langsung ke jalan raya. Dan Itu. juga spek seriesnya itu. Jadi nggak ada ruang untuk berkreasi. Walaupun gue kasih counterpoint juga nih, kalau di Formula E kenapa mereka tidak menginginkan lebih bebas, karena mereka merasa teknologi ini kan mahal. Mobil listrik itu kan mahal banget. Kalau mereka bebas, takutnya nanti akhirnya rising cost dan kemudian terjadi lagi seperti dulu grup C, apalagi ya yang banyak F1 V10 buat bilang gitu ya, karena saking mahal akhirnya malah pada keluar nih para pabrikan. Oh kalau racing cost, contoh paling klasik itu balapan GT Sports Car dari dulu itu, dari grup C, dari GT1, LMP1 itu kan racing costnya tidak terkontrol, sementara return of investment-nya tidak bisa mengalahkan F1. Jadi nggak secara image dan pengembangan juga tidak balik modal, dan itu kan kita lihat sendiri kan grup C dulu gimana mesin F1 dipaksa di balap sports car, terus GT1, terus terakhir kemarin ya 5 tahun lalu ya LMP1 akhirnya kan selesai juga. Ya tapi balik lagi ya, kalau gue ngeliat Formula E itu karena ya lu tuh cuman di sana tuh car manufacturer tuh di sana cuma buat branding. Lu nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Even ya mungkin lu bermain di strategi balap, tapi beda gitu kalau misalnya let's say lu sama Formula One gitu. Formula One iya masing-masing engine manufacturer-nya tuh bisa maksimalin dia punya teknologi untuk dia bisa perform lebih baik kan. Even ya kayak beberapa musim lalu gitu, kayak Ferrari sempat defisit power, sekarang jadi overpower. Atau contohnya Honda gitu, di zamannya McLaren di GP2 engine, terus tahu sekarang Max Verstappen udah sapu bersih 9 kali balapan. Kebetulan kita itu sekarang ngobrol ini ketika dia sudah menang GP Belanda. Ya jadi udah 9 kali berturut-turut. Gua nggak tahu abis ini kalau menang lagi nambah kali tuh rekor yang ngalahin Vettel. Bisa kalau feeling gue F1 tahun ini yang menang semua Red Bull. Bisa loh, it could happen. Ya Kecuali Verstappen apes. Sulit. Iya sulit, jadi it could happen. Nggak susah. Siapa bisa melawan dia sekarang? Ya, yang bisa melawan dia kan kalau katanya si Toto Wolff, hilangkan Max Verstappen, sisanya itu balapan. Ayo kita lihat siapa yang terbaik tuh di antara itu semua. Keluarin aja dulu Verstappen, dia udah beda liga. Tapi again ya, tadi kita udah sempat ngomong Formula E, terus sempat ada F1 juga dari gue. Let's just say kalau misalnya masing-masing kita nge-ranking deh. Ranking dari teratas balapan menurut lo yang bisa driven teknologi ke jalan raya, atau dari sisi image, dari sisi experience, ataupun even with the drama in the race itu. Oke. Dari atas sampai bawah, yang paling keren sampai paling busuk saat ini menurut masing-masing kayak gimana? Oke. Kalau gue bilang kalau dari sisi image masih nomor 1 pasti F1. Oke. Terus kedua yang gue melihat itu WEC, World Endurance Championship. Alias Le Mans ya? Ya, Le Mans dan lain-lainnya. Karena bisa dibilang WEC itu sekarang adalah balap yang paling cocok buat orang yang kalau petrolhead itu kemungkinan besar akan seneng sama namanya WEC. Karena contoh nih teman-teman anak gue tadi nonton F1 belakangan karena WEC juga disiarin di channel-channel YouTube.
Ya, itu kan gara-gara Sen Selain Gelael. dia Kalau nggak ada dia nggak ada yang Nonton. nyiarin. Gratis Dan- loh, dia bayar. dan pendapatnya dia adalah WEC itu jauh lebih seru daripada F1 karena balapannya 6 jam, di tiap menit, di tiap jam pasti ada battle. Iya. Di posisi berapapun event buat leading. Jadi menurut gua nomor 2 itu WEC. Kalau bicara balap antara rally sama FE, tapi rally nanti kita akan detailin lagi rally ya, karena menurut gua rally ini sekarang kayak hidup suka mati tak mau. Cuma ada 2,5 pabrikan. Oh iya. Nah, Toyota, Hyundai sama Ford juga tim Ford juga, ini. M Sport. Kalau FE kalau si FE tidak menciptakan terobosan baru, sepertinya sih bisa tinggal nunggu waktu aja, karena tahun ini kan udah pasti dibanding 3 tahun lalu popularitasnya jauh banget lebih turun kan. Atau nggak bisa datengin Vettel kali ya? Atau ya mungkin pembalap-pembalap yang ya, apapun itulah terobosan, entah dalam F1. mobil, entah dalam apa gitu sih. Tapi kalau WEC itu agak susah buat nyanyiin F1, minimal jauh-jauh, minimal dari sini, karena satu balapannya 6 jam. Ya itu pun Siapa yang mau paling- nonton 6 jam di TV coba? Ya itu benar-benar harus die hard. Tidak fans. banget. Iya. Dari lu Van? dan ya sebenarnya belum mulai nih lanjutin yang tadi Om Adit ngomong ya menarik. Dan gue lihat tuh masalahnya di World Endurance Championship adalah orang cuma taunya Le Mans. Yap. Padahal World Ya, Endurance gue itu kayak- banyak. Orang cuma tahu Le Mans. Jadi kayak itu menurut gue salah satu batu sandungan agar mengembangkan WEC itu itu loh WEC jangan hanya Le Mans-nya saja sebenarnya. Iya. Oh. Ya. Tapi kembali lagi ya, kalau menurut gua dari yang tertinggi harus diakui F1 sih. F1 tuh kalau lihat dari capital aja satu yang terbesar, penontonnya paling banyak, dan lihat aja para driver itu jadi superstar. Kalau lu udah jadi driver F1, lu tuh udah Yes. selebriti tertinggi lah. Karena Makanya- kayak ngomongin WEC kayak Tom Christensen belum tentu ada yang kenal loh. Betul. Padahal dia Michael Ya, Schumacher cuman ya kita. WEC aja, yang cuman ngikutin. angkatan kita atau Makanya yang benar-benar banyak antusias banget. makanya banyak pembalap juga gue yakin meskipun di F1 dia paling busuk, nggak mau keluar dari F1. Iya. Daripada dia menjadi di WEC, tapi orang nggak ada yang tahu. Karena WEC juga orangnya 3 kan. Iya, 3. Iya. Dan ya gitu di WEC kan gimana? Tapi Driver tuh bicara Hah? F1 ya, sebagai petrolhead yang gue tuh nonton F1 dari tahun 88 Gue 90-an. ya. udah ribuan Gue TPI. tahun 88 zamannya di sharing RCTI, zaman Aton Senna 489 itu gue nonton F1 dan gue baca dari majalah dulu. Menurut gue pengelola F1 sekarang nih ya, si Liberty Media itu memang dia berhasil banget membawa F1 ini ke sebuah Dari sisi popularitas marketingnya yang lah. kuat. Sosial medianya bagus, hidup. Tapi justru esensi balapnya itu menurut gue malah kurang. Kebanyakan drama di off track yang nggak menarik. Justru kita lebih seru melihat para pembalap ngomel-ngomel di radio dibandingkan mereka duel. Dan jadi kayaknya baru senggolan dikit, pepetan dikit, Udah cengeng. ngeluh di radio. Itu satu. Iya. Terus juga nggak ada, gue nggak tahu, contoh gini, mereka pengen tontonannya tuh jadi populer, seru, tapi diadain kayak DRS. DRS itu kan bukan sesuatu yang fair secara balap kan. Kenapa nggak kayak dulu tahun Kalau 2000-an? kalau yang mau semua flap ini semua ya? boleh pakai di titik yang sama. Jangan ada yang di depan, di belakang, whatever. Itu jadi kayak game, jadi kayak anak kecil. Mau bikinnya seru tapi malah jadi enggak, dan akhirnya yang menang lu lagi gitu. Oh, padahal ngomong gitu, lah Formula E lebih ini lagi kan yang fanbus. Nah, fanbus emang apa kayak itu? Lebih lagi kan yang dipilih oleh para penonton ya. Konyol itu, konyol. Coba itu kayaknya fanbus kalau misalnya gue pakai buzzer bisa kali ya. Gue yakin Orang Indonesia ingat gak bukan. Gue yakin Van kalau Sean Gelael ikut pasti menang di fanbus terus. Fanbus terus. Ya, Kayak- Indonesia kan di sosial media luar biasa. Ya kayak dulu aja yang pertama kali Rio Haryanto ikut balapan, favorite driver of the day No. yang voting kan No. Indonesia sampai kalau nggak salah di resign ya kayak dianggapnya tuh Iya, kayak mungkin dianggapnya nggak fair dong. iya gak fair Lu gitu. balapan lu biasa aja tapi lu Hanya dianggap sebagai karena- favorite of iya. the day. Nggak gitu juga dong, Orangnya Mali. banyak. Gitu kali ya. Tapi observasi Om tadi sebenarnya gue jadi nih, gue berusaha mencoba lihat jangan dari sisi ya kita sebagai enthusiast tuh gini ya. Cuma Oke.
Kalau gue lihat kenapa begitu, karena mereka ingin menarik orang-orang baru, orang-orang casual. Karena itu Drive to Survive tuh laku banget. Itu menurut gue Padahal hit sih. Allah, itu Ya, sensasinya kayak soap opera banget deh. banget dibikin-bikin juga kan. Ya. Cuma jadi dengan adanya Drive to Survive, orang-orang awam jadi menarik, dan itu kayaknya di Liberty Media. Nah, ini akhirnya kembali ke suatu balapan ini membela entusiasnya atau untuk untuk hidupnya nih. Yap. Karena kadang-kadang untuk ke entusias aja tuh belum tentu menutup pasti. Yes. Iya sih. itu yang agak ini susah ya. Kembali mau ke scale bisnis sejauh mana gitu kan. Dan mau arah motorsportnya ini mau Ya. dibawa kemana gitu kan. Iya. Tapi balik lagi ya tadi seperti Hafiz bilang di awal yang soal relevansi teknologi dari from track to street ya. Ah, Sejauh manakah F1 itu masih relevan dengan sekarang, karena komposisi di F1 itu kan ditentukan oleh sayap yang lengkungnya setengah mikromilimeter aja beloknya beda, dia bisa lebih kencang sepersekian detik kan. for some cases sebenarnya kalau gua ngelihat dari Formula One itu baru kelihatan itu pas kemarin pas COVID. Banyak akhirnya kita tuh selalu mikir teknologi F1 itu cuman apply-nya di mobil. Terus ternyata pas di COVID itu ada yang bikin ventilator apa segala macam kan, yang baik itu dari tim Mercedes, terus di Red Bull juga ada, belum ngomongin elektrifikasinya juga. Mungkin secara teknologi from track to street, gue bisa bilang mungkin nggak langsung, tapi ada. Dan pertanyaannya mungkin adalah kok mungkin nggak sekuat zaman dulu, karena zaman dulu tuh kayak even pedal shift itu dari F1. Iya. Terus Curse juga yang akhirnya dibawa sama Ferrari juga kayaknya mulai Ferrari ya, itu ada Iya, Curse. Iya, kayak Terus Lamborghini McLaren P1 juga ada teknologi IPAS atau apa ya, pokoknya yang buat dia kinetic energy recovery system itu. Sekarang itu kenapa gue lihat aplikasinya ke jalan rayanya itu nggak terlalu signifikan, karena sekarang balapannya tuh pure ngomonginnya tuh cuman aerodinamik, engine juga ya udah cuman ya karena gitu-gitu diregulasi aja, terlalu diregulasi. Balapan makin diregulasi, teknologi yang ke jalan rayanya tuh makin makin so-so gitu, nggak yang bikin wow gitu. Ya kita nggak ada perkembangan kayak sekarang pistonnya ini atau kayak misalnya bensinnya sekarang berapa sih, paling kayak etanol doang, yang which is e-fuel, tapi yang e-fuel aja pun juga udah F1 jalan. itu katanya ini mereka kan mau pakai 100% bensin yang daur ulang ya. Karbon neutral bahasa mereka. Iya, yang karbon neutral, dan yang dipakai petrol. Sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara elektrifikasi gitu, meskipun semua orang katanya dunia elektrik, tapi gue yakin deep down inside the heart pabrik itu sadar elektrifikasi itu bukan satu-satunya cara. Mereka sadar pasti mereka tidak bisa akan memenuhi demand bagaimana mengganti semua mobil yang ada ini menjadi listrik, karena gue nggak yakin jumlah rare earth mineral itu cukup untuk sih. itu. Jadi mereka kenapa F1 itu masih menjadi relevan? Engine-nya between. itu mereka riset engine-nya buat carbon neutral fuel itu kan. Jadi itu yang akan dibawa ke jalan raya kan. Ya mungkin itu satu, sama mungkin turbo ya. Iya, nggak tahu mungkin turbo ya. Tapi kan yang MGU-nya sampai kan tahun 2026 udah nggak dipakai kan karena kemahalan kan. Iya, kayaknya itu Iya. terlalu ngejelimet, terlalu kompleks gitu. Dan ya juga Disederhanakan. relevansi lagi ke jalan raya kan nggak yang model MGU hybridnya kan beda. Iya. Mungkin kalau dipakai di mobil MG1-nya Mercedes mungkin ya kayak Oh iya, itu kan dari mesin F1 dari kan mesin yang F1 dipindahin kan. Plug-in walaupun Plug-in lumayan development hell loh itu. Tapi ya itu dengar sih rame banget itu. Masih belum ke-deliver kayaknya ya, Iya. MG1. Problemnya Apa udah ya? Kompleksnya terlalu. Iya. Udah sih, tapi kayak Udah. problemnya kompleks banget. Dan mesinnya kan harus overhaul tiap berapa puluh ribu kilometer juga. Ya itulah, maksudnya Ya, F1 engine. F1 engine. Tapi hebat, itu suatu prestasi bisa bikin F1 engine modern ke jalan raya. Kalau Jangan zaman salah. dulu gue percaya lah. Jangan F50. salah, F50. F50. Vettel hanya sharing block aja. Iya, sharing block, serius. Iya. Jadi nggak Soalnya- full apa sih kasarnya mesin F1 gue masukin. Kapasitinya beda kan.
Iya, blok Digedein. kepala silindernya beda. Dia ada DNA-nya lumayan gede, tapi bukan yang kayak FG1 lumayan parah sih, emang bener-bener basicnya mobil F1, mesin F1 gimana cara kita masuk. Ntar gue jadi ceritanya itu lagi apa yang mana? Lanzante. Apa? Apalagi nggak tuh? tahu ya. Baru denger gue mah. Oh iya. Ada 930 Turbo tahu ya? Oke, Tahu. tahu, nanti Tahu. turbo. Itu jadi ada perusahaan di Inggris, itu dia masukin mesin asli dari McLaren zaman dulu ke Porsche 930 McLaren yang tag ya. yang tag ya. Dan Tag. mesinnya tuh Oh. benar-benar bekas mobil bapak, jadi di mobilnya tertulis mesin ini digunakan misalkan Alain Prost di sini, menang atau DNF ditulis. Ya kalau Gokil juga sih. kalau gitu berarti ntar tahu-tahu mobilnya bermasalah. Ini pasti gak kayak mesin dia kemarin di balapan DNF nih. Padahal udah 40 tahun yang lalu ya. Aduh. Tapi ya jadi ngomong ini sebenarnya balik lagi kalau teknologi tadi ya. Mhm. Tadi yang gue ngomong selain teknologi ada lagi sih menurut gue yang satu Apa? penting ya buat motorsport untuk pabrikan. Motorsport itu lu bisa jual nggak ada expired ya. Lu bisa jual sampai apapun. Paham gak maksud gue? Jadi Gimana tuh? Gini. Coba. sekarang gue tanya Subaru udah nggak pernah ikut WRC sejak kapan? Tapi Ya. sampai sekarang dia masih Ya. selalu mengingatkan, oh kita pernah jual loh WRC. Pajero Colin Dakar. McRae. Pajero Dakar yang gue sebut di awal. Ya. Apa itu? 2008 atau Terakhir akhir kali dia ikut. kapan? Dan itu pun sudah yang jauh, bukan Pajero yang kayak related to road car. Paling Dan- related sekarang 911 Dakar. 911 Dakar lah itu. 85 loh Porsche di Dakar. Tuh, Itu- 85. Ini masih mending yang gue parah ada nggak tahu ya pada nonton nggak peluncuran Audi. Mereka tahu nggak ngomongin apa? Apa? Bahwa dulu Audi pernah menjadi Auto Union dan berjaya di Grand Prix tahun 30-an. Gila, itu relevansinya apa lagi? Tapi itu motorsport terjadi kapan? Tahu mereka masih bisa pakai sampai sekarang. Ya, kayak dan bahkan sometimes gak ada hubungannya kayak Nah, waktu itu Berarti Jaguar. sell history dong. Gue jadi ingat, Iya. Pan, satu lagi nih Apa? kemarin. Beberapa minggu lalu kan Nissan itu meluncurkan Skyline Nismo kan di Oke. Jepang. Kan? Nah, Itu pas videonya, video yang pas launching itu, yang diputar itu Japan Grand Prix tahun 64. tahun apa? Di mana Skyline yang Skyline-nya pertama, Prince Skyline. Prince yang GTB. Padahal sama, ya. Nissan itu seperti Mitsubishi, seperti Subaru. Udah nggak aktif lagi di balapan selain Super GT sama Formula E kan. Oke. Ya, itu Bisa dia. gitu. Berarti lebih ke kadang-kadang nostalgia dong pada dasarnya. bukan nostalgia Atau gimana? lebih menunjukkan Image bahwa sih. image ya kita Image. nih punya ini Image. loh. Bahkan walaupun sekarang udah nggak ada hubungan kayak MG sekarang, coba lu kalau ke Osaka kayak Gias kemarin, Oh coba yang iya, ditampilkan MG. di layar apa? Metro 6 R4. Dan kemarin MGB. yang di Goodwood kan dia Iya, bikin X-Power. MG X-Power apa yang kayak mobil Grube itu Iya, kan. terinspirasi dari Metro 6 R4. Lah itu kan berarti motorsport itu tuh sebuah investasi yang lu bisa terus pakai. Akan tercatat dalam sejarah. Bahkan kalaupun belum tentu sukses pun tetap di mention kayak Aston Martin. Ada yang tahu kan bahwa Aston Martin tahun 50 akhir tuh pernah turun ke F1. Iya, Walaupun pernah. gagal tetap Iya. mereka mention kita ada heritage di F1. Alfa Romeo. Alfa Romeo Tahun depan dia pindah ke Audi. Enggak, Haas. dia akan ngesponsorin Haas. Oh gitu. Nih Coba. ketahuan nih gua belum Tapi lihat tapi berita. masih gosip, belum belum confirm. gosip ya. Kan pokoknya tahun ini musim terakhir ini adalah Alfa Romeo Sauber. Sauber. Ya. Selesai kontrak. Ya. Tahun depan Sauber gosipnya katanya mau di Khas. ke Haas. Nah, Pertanyaan gue adalah gini, kan Oke. jadi ceritanya gini, Alfa Romeo itu kan sekarang sama Sauber, mereka punya histori sendiri. Alfa Romeo sendiri punya histori, Sauber punya histori sendiri. Terus sekarang Alfa Romeo ada kemungkinan tahun depan pindah, tapi pindahnya ke Haas. Pertanyaannya, lo tadi sempat ngebahas bahwa dari sisi balapan itu mau dijual sampai kapanpun tetap bisa menjual gitu, Bisa banget. historinya gitu. Sampai yang nggak terlalu berhubungan pun coba Jaguar bikin edisi khusus F-Pace 1988 edition. Tau Nah. nggak celebrating apa? Menang lemas tahun 88. Apa hubungannya kan? F-Pace sama F-Pace sama Jaguar XJR 9 Silk Cut. Apa hubungannya? Tapi mereka bikin, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. dan ada komplain juga. Itu Iya. tiga-tiga Stradale-nya Alfa Romeo, kebetulan itu- tadi ngebahas Alfa Romeo Nah, juga. Itu masih mending lah ya ada. Alfa Romeo tuh sedikit jadi ini. sebenarnya gini, gue baca tuh di beberapa forum. Jadi sebenarnya mereka itu lagi entah sudah mungkin sekarang sudah memutuskan, sempat mereka mempertimbangkan mau ikut di WEC atau F1. Karena mereka kan dari grupnya Stellantis. Stellantis punya Peugeot 9X8 kan. Iya. Jadi secara teori mereka bisa aja di rebate si 9X8 itu. Nah, tapi nggak tahu kenapa
akhirnya sepertinya nih mengarah-arahnya ke si F1 lagi, karena dulu kemarin tuh Alfa Romeo itu mensponsori Le Mans Klasik, katanya akan bikin pengumuman di situ akhir Juli kalau nggak salah. Ternyata kan sampai sekarang nggak ada pengumuman. Mungkin pengumuman akan di Silverstone, karena nah itu nggak tahu tuh karena mereka begitu, karena mereka sendiri sempat ngomong kita hanya mau tampil di balapan yang kita bisa menang. Malah kalau mereka gabung ke Haas sudah pasti kan nggak mungkin menang juga gitu. Ya, nggak mungkin. Nah, tapi mungkin bisa jadi karena logika gue asumsinya 9X lawan sendiri kan belum nggak kenceng-kenceng amat. Ya masih banyak problem di lah. WEC itu mereka setahun baru dapat podium loh di WEC itu. Iya. Ya. Sementara Ferrari, Vidi, Vecchi kan tiap kali datang langsung podium. Iya. Ferrari itu. Dan Itu menang Le Mans. Dan Ingat. Dan itu yang itu- penting, itu yang penting. Itu yang penting. lebih penting. Iya, lu bisa juara WEC tahun itu, tapi kalau nggak menang Le Mans juga orang lupa. Nah, tapi ya bicara Ferrari ya. Ah. Ferrari itu adalah magnet. Dulu Iya. Bernie Eccleston zaman F1 di zamannya dia, itu dia mati-matian ngejagain supaya Ferrari happy, nggak cabut. Nggak usah menang nggak apa-apa, tapi yang penting happy di F1. Contoh ketika ada tahun 85 kalau nggak salah mau ada peraturan apa, gue lupa Visa peraturannya. ya? Visa Vika atau apa Mungkin gitu. sudah itu sih. Ferrari tiba-tiba bikin, oke gue mau turun ke IndyCar. Iya. Udah sempet bikin prototipenya. Iya. Akhirnya gara-gara itu ada peraturan apa, sorry gue lupa peraturannya apa, tapi itu langsung diubah. Nah, Iya. itu bayangin begitu kuat Ferrari. Bahkan mungkin Om Ivan masih ingat tahun 96 ketika ada waktu itu dari BPR Global GT mau ke FI GT. Kan Mercedes mau masuk, Porsche udah masuk segala macam. Kan Ferrari udah nyiapin F50 GT sebenarnya kan. Oh iya benar. Yang betul. konon kencang mobilnya. Tapi gosipnya di belakang layar sama Eccleston dibujuk, udahlah, Oh. lu belum juara dunia dari 79, ngapain sih lu buang uang di balapan lain selain F1? Akhirnya kan kita tahu Schumacher 2000 juara kan, juara dunia kan Ferrari. Langsung dominasi. Nah itu jadi betapa mati-matiannya si Ferrari itu dijagain, karena kemanapun Ferrari ikut balapan itu rame. Iya. Mungkin lihat di Le Mans kemarin loh, 300.000 orang loh yang nonton. Dan ada Ferrari mungkin. Ferrari Iya, salah di mana merah, dan untuk pertama kalinya WEC itu diliput sama media mainstream. Oh iya, Coba. betul. Iya. Dan itu pun yang nggak kelihatan ya sebenarnya kalau komposisi bisnis adanya merek-merek itu tuh membawa pengaruh besar ke WEC, dan itu di luar kayak kita mikir penonton, padahal juga misalkan kalau pabrikan tuh pasti bawa hospitality sendiri, bawa tamu segala macam, itu yang Yes. orang nggak lihat. Makanya WEC kalau dibilang kok nggak adil sih sama yang kayak Glickenhaus dan macam-macam, karena memang kalau dari pure bisnis ya mereka lebih pro pabrikan, mereka Betul. bawanya tuh nggak hanya nama aja tapi juga segala macam apa pendukung-pendukungnya itu. Ibarat kata jumlah wartawan yang diajak nontonnya berapa banyak, Nah, itu kan. tamu-tamunya. Tamu-tamunya belum Hospitality. ya hospitality gitu-gitu. Terus juga pasti kan mereka bikin activation, Yes. undang pemilik mobil. Kayak nggak usah juga kayak Formula E kemarin kan ada beberapa brand yang bikin activation, ngajak Iya sih. penggunanya ini. Jadi ya motorsport dan pabrikan mobil menurut gua Makanya tetap sekarang relevan ya. kalau kita kembali ke si Ferrari tadi, pertanyaannya kan adalah dengan Ferrari masuknya ke WEC ini, apakah bisa men-shifting popularity si F1? Mungkin nggak sampai mengganggu. Iya. Apakah bisa mendisrupsi kah? Sehingga F1-nya agak sedikit mungkin jadi kalah apa ya? Populer sih enggak ya, tapi mulai kayak ini apaan sih? Balapannya juga nggak seru segala macem. Karena kan gini. Nah, balik lagi ke Ferrari nih Face nih, yang menarik ke lucunya. Mereka itu bikin program WEC itu karena cost cap-nya F1. Iya. Oke. Jadi Kebanyakan duit dong Ferrari. daripada nggak mau mecat orang. daripada gue PHK nih orang-orang Iya. gue nih di tim F1, gue bikin tim balap WEC deh Iya, ini Langsung dikaryakan. menang. dan menang. Iya. Dan ya itu ya bagus juga karena gue bukan bela Peugeot, tapi Peugeot karena mereka juga mau strategi yang cukup unik sih. Tidak mau pakai rear wing. Nah, Ya kayak dulu aja Nissan gaya Si Delta Wing. bukan Delta, Nah. setelahnya GTR balik lagi LM nih, Nismo. bisa nih kita kembali ke tempat pertama kita tadi. Iya. Satu-satunya yang menurut gue harus ada di filmnya si Gran Turismo itu Nissan GTR LM Nismo itu, Udah dihancurin semua om. dan dihancurin semua. Tinggal satu katanya. Karena itu balapan terakhirnya, karena si Jan-nya itu dia ikut Le Mans 3 kali. Ah, 13, iya. 14, 15. 13, 14 di LMP2 dan 13 podium, 14 salah 5 kalau nggak salah, 15 di
LMP1. Tapi kita semua tahu programnya kan program pencitraan doang gitu kan, kacau. Iya, itu. Masa gimana bisa naruh mobil gerak depan di Le Mans gitu kan, nggak kira-kira. Ya sebenarnya secara teori make sense Iya, kalau teori. kalau bekerja. Cuma mereka tidak diberikan waktu karena itu sedih juga kalau benar-benar timnya itu nggak dikasih tahu itu di terminate Yes. sampai hari Natal. Katanya mereka masih datang ke kantor, nge-slash tuh nggak bisa, Iya. buka pintu katanya. Kayak nggak dikasih tahu, ya dikasih tahu Natal agak ya hari libur lah, libur gede. Makanya itu, tapi itu menurut gue ya salah Nissan karena Nissan sendiri yang bilang ke desainernya kayak gue nggak mau lu coba bikin kopiannya Audi. Iya. Nah, Iya. itu pernah juga tuh. Tahu deh. Motorsport jadi kayak kalau mau menang gampang ya stick to the ini ya, stick to the. Oke, tadi udah gue agak menarik itu ngomongin Ferrari yang cukup panjang dan jadi kebayangnya adalah gini, WEC oke lah, Ferrari sekarang lagi tek moncer, ini mungkin nggak ya kalau misalkan sebenarnya nanti at the end of the WEC itu at the end of the day itu sebenarnya bukannya F1 tapi WEC yang ibarat kata lebih cepat untuk transfer teknologi atau bisa nge-rebuild sports car yang mungkin akan lebih relevansi sama kita. Karena balik lagi pertanyaannya adalah motorsport penting nggak nih buat Ya. buat si industri otomotif? Kan salah satu lineage paling cepat adalah dari motorsport itu adalah bikin sports car kan. Ya. Dari kalian berdua ngeliatnya gimana? Ya, kalau gue sih setuju aja karena dibandingkan F1 mobil WEC lebih teknologi lebih dekat ke road car dan kita ngomongin WEC kan nggak hanya satu kelas sebenarnya. Iya, Ada banyak juga yang GT yang mobil-mobilnya memang ya Akan kayak dua yang sih. bisa Tahun dibeli depan di showroom. Oh ya dua ya. Jadi hypercar dan GT3 yang udah naik kelas. Nah di situ kan tidak hanya transfer teknologi ya, tapi juga memberikan image ya. Mobil GT3 mobil yang lu bisa lihat di showroom dan rata-rata kan mau mobil sports car yang kayak impian, sebuah hello car. Jadi menurut gua sih tetap sangat relevan sih. Apalagi di sports car tadi itu lu Dari bisa lu, Dit? lihat. WEC itu harus ngelihat mereka milih peraturan yang mana. Kalau GT3 udah pasti akan langsung direct ke Posca jalan raya dan itu buat bisnis model jualan juga kan GT3 itu kan. Kalau ke hypercar sendiri mungkin harus lihat mereka milih, karena hypercar sendiri kan ada dua Betul. subkategori, Le Mans Hypercar LMH atau dan LMDH LMDH. yang basically itu dari Amerika di bawahnya kan. Jadi Oh, yang IMSA ya? iya, Iya, jadi bedanya yang gini, LMP3. kalau LMH itu pabrikan bebas bikin dari nol, kalau LMDH itu mereka milih 1 dari 4 sasis. Multimatic, Ligier, Dallara, sama satu lagi Gibson? Oreca. bukan? Oh, Oreca. Gibson. Mereka Itu Gibson udah mesinnya. tutup. Udah tutup? Gibson teknologi ya? Mesin ya? Oh mesin ya? Oh. Iya. Tapi lu bikin sasis juga ya? Iya, Iya. tutup kayaknya. Nah, itu kalau goalnya mereka milih LMDH, gue nggak yakin itu bisa jadi transfer karena Iya. satu-satunya yang original itu cuma mesin dan bodywork depan. Iya. Ya, gue setuju. Karena Gue setuju soal ini. hybridnya pun spek. Gitu. Gearboxnya aja spek. Ya, hybridnya pun Hybrid juga spek. spek. Iya. Sementara kalau LMH, makanya kenapa Ferrari itu milih LMH, Peugeot milih LMH karena mereka mau bebas Ya. berkreasi sehingga bisa dikembangkan diaplikasikan ke jalan raya. Ya. Atau mungkin Toyota yang paling obvious ya. Toyota. Karena dari dulu kan hybrid, mereka lama Ya. di hybrid, ini mobil hybrid, juara juga. Ya, Atau nggak nutup kemungkinan Ferrari karena menang nih F99P ya? 499 499P. 499P itu mungkin ntar di the next FXXK modelnya adalah itu kali. Bisa jadi. Udah hampir, bisa kalau feeling gue sih akan dalam bentuk apapun itu akan jadi bisnis mereka karena udah pasti Ferrari ngeliat nih cuan nih udah pasti Ferrari ngeliatnya. Cuma kapan dan gimana nya kita nggak tahu deh. Nah, oke. Ngomongin cuan, ngomongin motorsport tuh gede banget, sobat full tank. Asik. Nah, Kita, satu lagi nih, Full sorry gue potong. oke. Gue tuh pernah bikin posting yang ya gue termasuk dieharder sports car lah ya, dalam artian gue banyak mengkritisi ngapain sih Ferrari itu jadi bulan-bulanan konyol-konyolan di F1 dengan adanya WEC segala macem kan mereka bisa aja mereka pull out. Ngapain sih gue di F1 lagi kalau it's not worth it kan selain tradisi. Nah ini ada satu post komentar dari yang temen gue friend di Facebook yang dia komen, nggak semudah itu karena perputaran uangnya di F1 booth itu sangat besar. Kan dapat dari TV rate dan segala komersial. Iya. Kan Oh iya, dapat kan? komersialnya Dan ada segala itu, macam apa? concord agreement apa. Ada heritage money kan?
Oh iya, ada heritage money. Ferrari terbesar lah dari Pasti. pertama kali ada sampai sekarang mereka tidak pernah berhenti. Jadi mereka yang sepertinya mereka jadi meskipun mereka sekarang menjadi tim paling ya Komedi. paling komedi, bahkan Haas dan Williams pun nggak pernah bikin kesalahan gitu kan di F1 gitu. Tapi kan mereka tetap aja jalan. Apa ada rencana tanpa santai aja, pokoknya gue heritage Ferrari, gue F1, gue main ya udah. That's it. Dan Kalau nggak gagal ya lo gue ganti semua orang, itu tim gue tetap jalan gitu. Dan juga menurut gue ya Ferrari udah terlalu besar lah. Mereka program WEC mungkin hanya ya uang receh lah dibandingkan F1 mereka. Pasti. Tapi menang. Tapi Mohon iya. maaf, itu Ferrari terakhir menang. Iya. Juara dunianya aja terakhir adalah eranya Kimi Raikkonen coba 2007, Ya, lu sedih. biasa main di F1 kena cost cap, sisanya buat WEC-nya juga kena cost cap. Iya. Kalau nggak salah hypercar itu cuma 1/10 dari LMP1 loh budgetnya. Iya. Itu Hypercar yang sekarang itu. iya, karena emang kalau diakuin ya kecepatannya jauh lebih slow dari LMP1. Iya. Nantinya. Sekarang? Udah. Dari dulu justru karena gara-gara ada LMDA juga jadi dibikin lebih lambat lagi. Makanya LMP itu kan itu sengaja dibikin pelan. Karena kalau nggak kecepatannya sama Iya. sama LMP. Kan waktu 2021 ya pertama Iya. kali Toyota ikut itu kan Iya. di kualifikasi hampir kalah kan sama LMP Oh itu iya. kan. Hampir kalah. Karena masih coba-coba pengaturannya. Itu yang masih ada tahunnya GC itu nggak sih? Jackie Chan. Oh itu tua banget, Tua 2017 kali itu. 17 yang Udah hampir menang kan. yang Itu sempat LMP1. ada dia menang. Hampir. 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 Ya, tapi itu Menang. lebih kayak apa ya? Karena Komedi banget itu. top-topnya pada tumbang pada intinya. Karena juga Iya. dulu So, sedikit. sampai Audi udah keluar. sampai waktu jam terakhir ya masalah ya, dia masih Iya, mimpin ya? sejam terakhir tuh Jam udah ini. terakhir kan. Cuma akhirnya ya Toyotanya bisa ngebut sih Porsche ya. kan mari finish juara kan. Iya, Porsche. Ya, Porsche. Porsche. Benar, Oh masih iya. Porsche. Porsche masih berarti yang mundur Audi waktu itu. Ya. Pokoknya Nah, tinggal Toyota dan Porsche berarti waktu Toyota itu kan sekarang sering dibully karena mereka menang di saat kompetisinya sudah Nah. nggak ada. Makanya tahun ini kan mereka tuh beban berat kan. Jiper langsung. Makanya lo lihat tuh di balapan betapa tegangnya tuh muka si Nakajima sama Buemi kan. Itu Tapi- tegang banget loh mukanya mereka. Tapi kalau menurut gue ya, itu orang suka ini agak di luar ya. Coba kayak tadi balik mungkin ke motorsport branding. Ah. Toyota sering diinin karena mereka menang ketika nggak ada lawan. Tapi menurut gue ya inti yang motorsport begitu. Lu nggak bisa milih kayak ya memang lagi nggak ada. Lo atau nggak bisa milih siapa lawan lo. Iya, dan juga kan Lemar tuh bukan kayak mentang-mentang nggak ada pun ya udah kita santai. Tetap bisa banyak yang jalan. Jadi kalau menurut gue sah-sah aja Toyota menang dan itu pencapaian dan bukan yang ngebela Toyota lagi waktu kemarin tahun ini kan memang agak-agak rame juga karena ada dugaan balance of performance-nya Toyota nggak bagus. Iya. 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 Tapi kalau gue lihat ya mungkin itu enhance the dramanya dari WEC kan. Bisa jadi karena Ini Centennial satu. Iya, Centennial. Yang kedua langsung Ferrari yang Iya. out of nowhere Hmm. balapan Vini Vici si menang tuh langsung. Iya, itu ya kayak dulu aja tahun 2016 ya, Ford pertama Oh iya, Ford Itu GP. kan juga ada dulu kan ramai dugaan sandbagging. Jadi Fordnya kualifikasi pelan jadi biar Sandbagging. dapat ya BOP bagus begitu balapan menang. Ya kita nggak tahu ya apakah ada settingan atau sengaja dan tidak sengaja. Tapi kan membawa lagi-lagi kembali ke marketing. Kan lu bisa ngomong Ferrari setelah hampir 50 tahun ya tidak terkali 50 persis. 50 persis ya? 73 ya? 73 terakhir. 73. Oh, terakhir kali balapan, gue kira terakhir kali juara dunianya. Terakhir kali juara Le Mans tuh. Juara Le Mans kalau nggak 65. salah 65 ya? Iya, 58 tahun. 58. Oke. Mungkin tadi pertanyaan gue ya kan sebagai dieharder balapan sports car. Kira-kira dengan Ferrari masuknya ke WEC ini seberapa besar dampaknya ya terhadap popularitas balap itu sendiri dan apakah akan bisa menggeser popularitas F1 karena kita lihat sendiri kan F1 sekarang sorry deh nggak ada menarik-menariknya acan. Gue melihatnya F1 akan tetap jadi backbone. Dalam artian ini kalau kita melihat secara image WEC itu hanya yang mengenal itu adalah orang-orang diehard otomotif, petrolhead yang emang hidup dan matiku demi mesin mobil gitu, ya kan? Tapi untuk orang umum apaan sih WEC? Again, lu sempat ngomongin soal branding WEC yang ya hanya nggak banyakan inilah. Lagi-lagi kalau buat gua Ferrari backbone lah itu udah nggak bisa dipisahin antara F1 dan Ferrari. At some point mungkin sebagai pendukung iya. Maksudnya gini, even bahwa si Ferrari menang di Le Mans kemarin, Centennial udah diarak ke Maranello, tentu nggak akan lebih
selebrasinya lebih ugal-ugalan ketimbang Ferrari menang di Monza atau Ferrari bisa juara dunia lagi. Pertanyaannya kapan? Iya sih. Jadi kita kapan? disambit sama tifosi gitu. Iya. Gila lo, gua tahun lalu nonton, gua dari kemarin Ferrari, aduh sedih banget. Iya, gua juga lihatnya nggak WEC kayaknya nggak akan bisa menggeser F1, dan menurut gua belum ada balapan yang akan bisa menggeser F1 untuk sementara waktu ya. Dan juga lagi-lagi kalau bicara apakah Ferrari akan stay WEC aja kan nggak ada kepastian, bisa aja antara regulasi, bosen atau apa, karena 3-5 WEC tahun selesai. ya lihatnya sejarahnya udah berapa kali tutup dan akhirnya dari WSC jadi Global Championship ya era 90-an jadi sekarang WEC. Jadi menurut gua sih belum ada yang bisa. Sebenarnya kalau mengalahkan kayak WEC gitu ya, kuncinya satu sih. Dulu gua ngelihat kesalahan mereka dengan LMP1 itu adalah mereka berambisi menciptakan mobil yang lebih canggih dari F1. Karena kalau kita ingat WEC itu seriusan hybrid lebih dulu loh, 2012 loh dia udah full hybrid yang Iya, Iya, betul. canggih-canggih. Dan bahkan Udah nembus 1000 horsepower 2012. Iya, dan mau F1 ditarik 2014 F1 kan, dari nembus tahun 1000 kan. 90-an aja sudah ada mobil hybrid yang ikut balap di Le Mans. Iya. Iya, betul. Si Panos. Panos Panos. Q9. Panos. Ini kalau ada yang tahu hebat nih. Panos. Ya Oke. ntar kasih gambarnya lah. Nggak usah, kita minta di komen. Oh, Di iya, komen. iya, Oh, harus saya di tahu. komen. Oh, Panos yang itu. tahu Panos. Baru teman-teman kita doang yang bisa Harus. jawab nanti. Harus di ini nanti di komen. Kita kasih hadiah. Waduh. Wis, Dikasih boleh. hadiah tuh sama Madit kalau yang tahu Panos. Oke, lanjut. Iya. Soal si Panos terus Iya, waktu itu balik lagi tuh. Jadi makanya mudah-mudahan dengan si WEC sekarang itu mereka sadar diri ya, bahwa mereka harus menciptakan yang istilahnya Environment yang stable. berkesinambungan dan berkelanjutan. Iya. Tapi hati-hati, mereka sekarang tahun depan itu 10 kalau nggak salah 10 pabrikan ya. Sorry, Iya, gue hitung dulu Ferrari, Toyota, Peugeot, Porsche, Alpine, Lambo, BMW, Cadillac, BMW, belum yang kayak Isota. Isota Fraschini. Isota Fraschini. Nah, ya taruh 8 ini Manual deh. juga. 8 lah. ya oke 8 lah, ini, 8. bayangin. Arti 8, kalau masing-masing tim itu nurunin 2 mobil, artinya ada merek yang dia bayar mahal tapi posisi 16. Ya. Dan itu pasti nggak akan tahan lama, merek itu akan cabut. Jadi mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan WEC bisa tinggal 3 atau 4 merek. Nggak masalah sebenarnya, yang penting balapannya sehat. Misalnya Porsche bisa ada 4 mobil, 5 mobil private atau kejuaraan mungkin dipisah. Itu sih satu cara mereka bisa sustainable sih. Kalau nggak sih berat. Kalau mereka sekarang kepedean nih dengan 10 pabrikan, 8 pabrikan, kita siap saingin F1, ya pasti 2025 juga kelar lagi sih itu. Sejarah akan berulang. Oke, sejarah berulang dengan Ferrari, Formula. Mungkin Ferrari udah cukup, dia bilang. Gue datang sekali, gue menang Le Mans. Udah, Habis itu dia happy pulang. pulang Iya. lagi aja. Iya. Bisa jadi. Bisa. Itu kan sangat terjadi di WEC dalam sejarahnya yang panjang. Iya, BMW 99 ikut Le Mans doang, habis itu udah selesai. Bisa, golnya cuma Le Mans, tuh hidup matinya cuma Le Mans, WEC itu. Oke, kalau gitu gue agak nge-twist lagi pertanyaannya, karena gue ngelihatnya kita udah ngebahas banget nih soal Formula One, sempat juga tadi kita ngebahas Formula E yang kita semua pada skeptis dengan balapan itu. Iya. Kalau mereka Terus nggak sama berubah WEC, lo ngomong berubah nih ya, lo WRC, ngomong ya. berubah. Motorsport apa yang menurut lo dari sudut Adit, dari sudut Ivan, dari Ivan dulu deh. Ya. Motorsport apa yang menurut lo perlu improve kalau dia masih mau hidup sampai at least 10-20 tahun ke depan? Menurut Ajang balap gue, apa? Formula E, mereka butuh gimana ya cara buat menarik para pabrikan tuh kembali dan tetap balancing out, jangan sampai kayak LMP1 akhirnya dibebasin justru malah terlalu mahal ditinggalin. Mungkin kedua WRC ya. WRC itu sebetulnya menarik ya karena mobil-mobilnya itu yang bisa kita lihat di jalan loh. Dan sekarang kan lu bisa masukin SUV ke WRC. Hah? Ford Puma kan SUV. Puma? Ford Bukan Puma. hatchback ya? SUV om. Oh. Justru itu kalau gue lupa yang ngusulin itu Hyundai sama Ford. Karena Hyundai kan juga SUV banyak. Justru malah Toyota yang masih agak-agak bersih keras. Dulu gue baca itu agak perdebatan regulasi. Nah, tapi kenapa pabrikannya hanya 3? Nah itu, dan mereka pada udah coba relevan loh. Sekarang WRC sudah pakai hybrid. Dan udah ngincar negara-negara yang dulu ini kayak ikonik ya, kayak Rally Safari. Jepang udah kembali juga ya? Atau belum ya?
Mungkin. gitu. Dan Indonesia juga katanya masih mengincar supaya WRC datang. Mereka harus bikin Banyak cara ide dong. supaya gimana WRC bisa ada pabrikan, bisa agak terjangkau, karena bahkan katanya ngerunning mobil rally itu atau dulu namanya R5 itu udah mahal banget sekarang. Jadi kalau menurut gue ya mungkin dua itu ya yang perlu di ini ya. Kalau kayak DTM udah lah, nggak usah diomongin. Over DTM. Udah over. Loh ya DTM sekarang apa? Itu mah balap GT. Mobil GT3. Iya, itu apa bedanya sama kayak seri-seri lain? Ya, sama Blancpain nggak balas segala macam. Di Eropa ya ada International GT, ada belum daerah kejuaraan lokal. Makin tidak jelas DTM itu. Gimana kalau lo, Det? Oke. Kalau gue sih pasti kurang lebih jawabannya sama ya, antara Formula E atau WRC. Tapi kalau gue melihat WRC lebih punya prospek. Karena gini, kalau kita merunut sejarahnya Formula E. Formula E itu hidup bisa hidup karena tren elektrifikasi pabrikan di seluruh dunia yang tiba-tiba gegap gembita saat bersamaan. Tesla happening, terus Volkswagen Group setelah Dieselgate switching pivot jadi mobil listrik, sehingga tiba-tiba animo seluruh dunia tuh harus listrik. Pertanyaannya, seberapa lamakah animo ini akan bertahan? Karena even pabrikan sendiri udah mulai bilang hidrogen ini bakal lebih prospektif loh. Toyota juga udah bilang, Toyota beberapa kali bikin statement kan, hidrogen lebih paten daripada listrik malah. Yo, kalau nggak salah juga BMW atau Peugeot itu juga udah macam hal yang sama. Mercedes juga pernah bilang yang sama. Jadi itu amat sangat bergantung kepada nanti arah angin si pabrikan kemana. Jadi bisa jadi 3-5 tahun depan Formula E itu akan selesai atau berganti wujud. Hidrogen atau apa, kita nggak tahu. Iya. Kalau WRC itu kuncinya satu, bagaimana bisa mengundang sebanyak mungkin pabrikan lagi. 3 atau 2 lagi lah cukup. Jadi misalnya 5 atau jangan cuma 3. Udah cuma 3 dan mohon maaf nih, yang menjadi masalah ada grade mobilnya makin lama makin turun. Dulu tahun 90-an kita bicara WRC, mobilnya apa? Lancer Evo, Subaru Impreza WRX, terus Celica GT4. Itu kan mobil-mobil yang anak-anak muda itu pengen. Sekarang tanpa merendahkan ya, masih merendahkan, Yaris, i20, Puma, itu mobil biasa banget gitu. Kayaknya faktor wow-nya tuh nggak ada, faktor wow-nya. Link ke jalan rayanya. Kalau dulu kan memang berbasis homologation. Iya. Mobil yang bisa dibeli. Kalau ini kan sekarang hanya body shell aja. Jadi siluet. Tapi mungkin bener sih kalau SUV bisa galakkan supaya gini. Ini topik yang menarik nih, Fis, buat besok nih. Kita bahas SUV. Karena tadi seperti Om Ivan bilang, kalau Puma SUV, mungkin jangan-jangan WRC ini cocoknya buat SUV. Karena kita lihat kayak barusan mobilnya lewat Honda. Banyak banget deh. WRV. Itu kan dijadiin mobil WRC keren, lucu Bisa, gitu. Iya, Even Expander lah kita lihat, MPV. Itu konsep luar biasa loh Expander itu jadi. Dan kita ingat loh, ke depannya kan mobil-mobil hatchback kecil ini makin berkurang. Ford aja udah stop Fiesta dan Focus. Iya. Iya, terus kayak Mitsubishi juga udah hampir nggak ada. Mirage Mirage kan udah mati. Iya. X-Force yang baru kalau Juga jadiin mobil SUV keren ya. Iya, Kayak mobil rally keren. Iya, atau kayak Subaru kan sebenarnya agak dulu kan sempat ada rumor Subaru katanya ingin kembali ke WRC. Tapi kalau sedan kan dianggapnya sekarang sudah terlalu besar, terlalu kurang kompetitif. Tapi kalau udah masuk SUV mungkin XV juga bisa turun gitu. Nah, ini Berarti lu semua pada setuju dong kalau misalnya SUV. Maksudnya gue sebagai penikmat otomotif, gue ngerasa SUV itu kill all the fun of the car gitu. Ya. Tapi laku. Iya, kita harus realistis pasar. Marketingnya laku. Iya. Tapi itu buat episode nanti ya kita bahas ya. Ya, intinya adalah kita kembali dengan WRC. Mungkin dengan si SUV ini ikut ke WRC, mungkin ya ini kita berandai-andai, itu bisa memberikan sebuah napas passion atau jiwa lah kepada SUV, jadi supaya lebih dekat di hati rasanya. Karena seperti tadi bilang, balapan itu kan meskipun nostalgia dan kayaknya itu seru aja, makanya dijual bisa berpuluh-puluh tahun lagi masih bisa dijual kan. Mungkin dari situ. Ya, dan yang dibutuhkan hanya kadang cuma satu kemenangan itu.
kayak banyak pabrikan yang hanya menang sekali tapi mereka terus ngomongin gitu kan, kayak Aston Martin mereka cuma menang Le Mans sekali tapi mereka selalu bilang kita menang Le Mans Iya. kayak gitu kayak Dari kacamata marketing sih itu emang ya Emang, udah iya. itu udah paling jualan paling mudah. Gue menang tahun berapapun bodo amat. Iya. Gue menang, mobil gue bagus. nah, itu Oke deh kalau gitu. Kayaknya ngebahas motorsportnya kita bakal lanjutin lagi kalau misalnya ada teman-teman yang suka sama bahasan motorsport kita. Jangan lupa komen Iya. di bawah di YouTube kita. Nanti komen di bawah kayak motorsport apa lagi yang rasanya perlu kita bahas. Atau mungkin Atau kurang mungkin- sepakat dengan omongan ya Nah, boleh juga nanti boleh dong. nanti disamperin apalagi sama Nanti Mbah kita- kurang kerjaan biasanya Jangan disamperin. disamperin di komen. Oh iya disamperin di komen. Iya. Ayo kali ide-ide karena kita akan membahas tidak hanya motorsport tapi Iya. benar-benar dari dunia otomotif, mobil baru, kebijakan sampai tren. Maupun juga ngomongin Listrik. tren Iya. dari sisi branding, marketing dan lain sebagainya. Yang banyak. belum ngomongin jodoh. Oh, kalau Pak Dida, kalau nanti jadi Tolong jangan ngomong apa-apa. ya sama Pak. Kita berdua ini cara membina hubungan itu Oke. beda podcast. Beda podcast. Udah bukan podcast lagi. kehidupan nanti. Podcast kehidupan. Nanti kita baru bisa bincang kehidupan. Oke, kalau gitu sobat full tank, thank you yang udah biasa aja dong. Bisa tebak lah merek. Bisa tebak lah ya tadi. Ultimate driving Mau machine. mobilnya apa yang Sheer kelakuan driving kayak gitu pleasure. kena potnya. Ultimate Oke, driving machine. sobat full tank, thank you yang udah nonton kita di YouTube ataupun nanti ngedengerin kita dari audio streaming yang akan kita share. Jangan lupa kalau suka di like, komen, mau pro atau kontra ataupun misalkan ada ide mau ngebahas apa lagi karena next kita akan ngebahas tentang SUV kill all the fun tanda tanya Tanda tanya. Oke. ya. Sampai bertemu. Oke, Sampai gua bertemu. Hafiz. Gua Mbak Ivan. Gue Adit Pes. Ciao. Dah.